Halo guys, kembali lagi bersama gue Dev di rekap film action ala Antik Film. Gimana kabarnya kalian semua, para subscriber Antik Film yang setia? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini, saya akan merekap untuk kalian semua, yaitu sebuah film action berjudul The Wrecking Crew. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Antik Film dulu, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka guys. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Ini dia The Wrecking Crew. Cerita dimulai di daerah Chinatown, di mana kita diperlihatkan pada seorang pria parubaya bernama Walter, yaitu seorang detektif yang tampak sedang diikuti oleh seseorang. Sehingga, tidak lama setelah Walter memasukkan sebuah paket ke kotak pos dan berjalan keluar, sebuah van biru menabrak dirinya dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kini cerita pun berpindah ke Hawaii kepada James, yaitu seorang tentara angkatan laut yang dikenal kaku, tegas, dan sangat disiplin. Setelah selesai latihan, James pun mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Lantas, James pun langsung mengecek jasad ayahnya dan diberitahu jika ayahnya meninggal akibat tabrak lari di daerah Chinatown. Sepulangnya James ke rumah, istrinya, Layla, yang mendengar kabar itu langsung bertanya pada James apakah ia sudah mengabarkan John tentang kematian ayahnya. Babe, I'm so sorry. Well, did you at least call your brother in Oklahoma? John tak lain adalah saudara tiri James yang tampaknya tidak pernah bisa akrab dengan James. Sehingga karena rasa kesalnya yang sudah bertumbuh di hati, James pun sengaja tidak mengabari John soal kematian ayahnya. He needs to know his father died. Kini cerita pun berpindah kepada John yang diperankan Jason Momoa, di mana John yang baru pulang ke rumah dini hari mendapati pacarnya yang bernama Tina sedang berkemas untuk pergi. I am leaving. No! Not again. Setelah ditinggal Tina pergi, John yang sedang luntang-lantung di rumah pun mendapatkan sebuah telepon. Yeah. Johnny, hi. I'm James's wife. Ternyata yang menelpon tak lain tak bukan adalah Layla. Layla pun segera memberitahu John soal kematian ayahnya. Your father, Walter. I'm afraid he's passed away. He died yesterday. The funeral's tomorrow. We're hoping you'll come. Tapi tidak lama kemudian, muncul dua Yakuza culun yang mencoba menyerang John dari belakang. Detective Johnny Hale. Okay, it's the right house. Tapi, John yang adalah seorang polisi bermental baja pun tampak tidak gentar dengan gertakan mereka. Sehingga tidak lama kemudian, You know what these tattoos mean? Shut the fuck up! ternyata kedatangan mereka adalah untuk meminta paket yang dikirimkan Walter kepada John. Bejir, John pun bingung dengan apa yang dimaksud para Yakuza itu. Sebab John saja sudah 10 tahun tidak kembali ke rumah dan juga tidak pernah berkabar dengan sang ayah. Tapi tidak lama keributan pun langsung diselesaikan oleh John setelah dirinya melihat Yakuza itu menjatuhkan foto ibunya. Fuck you, Walter. Kembali ke James, mereka pun segera melakukan pemakaman untuk sang ayah yang dihadiri tidak hanya oleh keluarga, tapi juga para bandar dan sindikat kejahatan. Dan tidak lama kemudian, I miss you so much. Johnny, hi. Hey, I'm Layla. Johnny. James. ibarat sarang buaya dimasuki singa, James dan John pun beradu mulut selama proses pemakaman berlangsung. I should have called. I'm happy you're here. Couldn't hear you were mumbling. What? No, I'm not. Layla told me to say that. Can we just get on with the fucking funeral? Please. Setelah pemakaman sang ayah selesai, mereka pun berkumpul di rumah untuk makan bersama. Tapi, di tengah asiknya makan bersama, John pun mengatakan jika ia ingin menyelidiki penyebab kematian Walter,
I came to find out who killed him. What the hell are you talking about? John mengaku bahwa setelah kematian Walter, ia mendapatkan serangan dari sekelompok Yakuza. Guzan, Oklahoma. I knew it. Ain't nothing to help with. That's the same thing you said about my mother. Mendengar hal itu, James pun langsung ngamuk dan mengajak John keluar. Go. James pun langsung memarahi John yang dirasanya tidak ada berubahnya. You need to get your head out of your ass. Oh, it's a great note, James. That's what you do. It's like your fucking superpower. James pun mengingatkan John bahwa penyebab kematian Walter hanyalah kasus tabrak lari. Tapi, John yang punya kepribadian ketu alias kepala batu pun mengatakan bahwa ia akan melidiki kasus itu sendirian. Why don't you trust me? Couldn't find the guy who killed your mother, so now all of a sudden you decided someone killed your father. You don't get it. Saat sedang minum di bar, John pun dihampiri oleh seorang pria bernama Alekai yang menyapanya seperti bertemu teman lama. Tapi tidak lama kemudian, Don't try to run when it kicks in. No. saat terbangun dari tellernya, John pun berhadapan dengan Mr. K, yaitu seorang pemimpin sindikat kejahatan di daerah tersebut. You know, the syndicate has a long memory. You killed my mother. Maybe not. Mr. K adalah orang yang pernah berurusan dengan John di masa lampau. Sehingga tidak ingin ada keributan lagi dan lagi, Mr. K pun menawarkan John solusi untuk pergi dari sana dalam waktu 7 hari. Karena jika tidak, pertumpahan darah pun akan segera terjadi. Trying to do you a favor, Johnny boy. No, you're not from here, bro. Get him. Let's go. John pun diberi tanda oleh Mr. K agar ia ingat bahwa waktunya hanya 7 hari. 7 days. Do you understand? Di sisi lain, James pun bertemu dengan detektif kucil yang mengurus kematian ayahnya, di mana detektif itu mengatakan bahwa kasus ayahnya tidak akan diselidiki, sebab sudah biasa terjadi kasus tabrak lari di daerah tersebut. Gets killed in the dead zone. No one's giving another look. You guys don't investigate hit and run? All 46 of them. Stop by the desk, Sergeant, on the way out. Kembali kepada John yang sedang berada di kantor ayahnya. Tiba-tiba saja, saat John sedang berada di sana, ada seseorang masuk ke dalam kantor ayahnya dan mengacak-acak meja kerja ayahnya untuk mencari sesuatu. John yang melihat itu pun mencoba mengagetkan si gemoy, tapi kemudian Holy shit! Well, fuck! Nobody help me! It's alright, I'm a cop. berhasil ditangkap. John pun menanyakan apa yang ia lakukan. Ternyata si gemoy yang bernama Pika adalah orang yang bekerja untuk Walter, di mana Pika adalah asisten Walter yang siap melakukan apa saja yang diperintahkan Walter. I just worked for your dad, Kay. You know who would have wanted him killed. Pika pun memberitahu John bahwa terakhir kali sebelum Walter meninggal, Pika diminta bekerja untuk perusahaan bernama Nui Loa. Percaya bahwa Pika berkata jujur, John pun mengajak Pika bekerja untuknya. You work for me now. Kembali ke James. Setelah melihat barang-barang ayahnya yang tertinggal di TKP, James pun mengunjungi toko mainan orang dewasa guna meminta rekaman CCTV yang ada di depan toko itu. Some of your security camera footage from a couple nights ago. Can't help you, friend. You think you can buy me for $300? Fuck out of my store, you Setelah tawar-menawar yang cukup rumit, tampaknya uang tidak bisa menjadi solusi. Sehingga tidak lama kemudian, cerita pun kembali ke John yang menemukan sebuah denah biru di balik papan selancar yang tergantung di kantor Walter. What the fuck are you up to, Walter? Setelah melihat denah itu, John pun segera menelpon sepupunya yang bernama Nani, yang bekerja sebagai asisten dari seorang gubernur bernama Peter dari pemerintahan Ogah Rugi. When they should be living in their own homes, on their own land. John pun memberitahu Nani bahwa dia menemukan denah biru di kantor ayahnya, di mana cap pemerintahan Ogah Rugi tersebut terdapat di denah biru itu. Curiga bahwa itu semua ada kaitannya dengan kematian Walter, John pun meminta Nani untuk memeriksanya. Plan events, dinners. I pretty much wipe his ass at this point. I can access the database when I get back to the office. Tapi tidak lama kemudian, Reacting? That's why my gun was out, huh? What are you doing here?
But you don't have that. James pun datang membawa flash disk berisikan rekaman CCTV di malam Walter meninggal. Saat melihat rekaman itu, John yang seorang polisi pun sadar bahwa mobil yang menabrak tidak memakai plat nomor dan jelas tabrakan itu disengaja. Sehingga John pun menyuruh Pika untuk melidiki van biru itu yang terdaftar atas nama Hayashi Imports. A list of every blue van on the island. All right, well, give me a list of all the events they had over the last week. Going hell out then. I guess I don't gotta get any punani this month. Dan tidak lama setelah John pergi bersama James, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok Yakuza bersenjata. Namun beruntung, mereka berdua masih bisa selamat. You good? Fuck! See, James, you still think it could be nothing? Come on, help me. Setelahnya, James dan John pun bertemu Nani di rumah untuk melanjutkan pembicaraan mereka soal denah biru yang ditemukan di kantor Walter, di mana tampaknya denah itu merupakan rancangan untuk pembangunan kasino. Dan dari dokumen-dokumen yang ditemukan Nani, tampaknya orang di balik itu semua adalah seorang pebisnis besar bernama Tuan Rochet. Sehingga keesokan harinya, mereka pun mendatangi wilayah yang akan dibangun kasino itu. Di sanalah John dan James melihat para warga lokal yang senantiasa bersatu untuk menjaga tempat itu, agar tanah mereka tidak dikuasai oleh penduduk asing yang dengan seenaknya menduduki tanah warga lokal. They think we live here because we don't have any homes. They will come for this land. We'll be ready to sound the alarm. Tapi tidak lama kemudian, mereka pun mendapatkan telepon dari Pika. Simi Iona, low level. Yang ternyata, Pika berhasil menemukan van biru itu bersamaan dengan sebuah mayat akuntan pemerintah. Namun, detektif kecil yang mengurus pun menunjukkan seluruh daftar van biru yang ada di daerah tersebut. Tapi, karena John dan James bukanlah polisi di daerah itu, detektif kecil pun tidak membiarkan mereka untuk ikut campur. You are not a cop anywhere. What? Pika. Kemudian, Pika pun membawa mereka ke pesta yang akan dihadiri oleh Tuan Rochet. Di sana, mereka pun berpura-pura sebagai seorang pelayan. Namun, apalah daya, John yang lagi di ujung pun tergoda oleh salah satu wanita yang dilihatnya, sehingga Oh, I see you there. Johnny Rascal. Johnny Holly. Holly. Tapi tidak disangka-sangka, wanita yang bernama Monica itu ternyata mengenal Walter. Monica mengatakan jika Walter adalah detektif yang ia sewa untuk menyelidiki aktivitas suaminya, yaitu si Tuan Rochet. To look into my husband's activities. Who's your husband? I'm Monica Robichaud. You're Marcus Robichaud's wife. Namun, karena mereka berada di tengah suasana pesta yang dipenuhi oleh anak buah Rochet, Monica pun meminta John untuk menemuinya besok. Di sisi lain, James yang sedang bertugas mencuci piring didatangi oleh pria Jepang yang menghisap garam dari piringnya. James yang melihat pria itu meninggalkan sesuatu pun segera menarik piringnya yang terdapat kartu ATM dengan nama pemilik Nakamura dari Hayashi Imports. Yang James ketahui, mereka adalah orang yang memiliki van biru tersebut. Are you a cop? No. Those are Yakuza went with a guy like Robichaud. I gotta go, Frogman. See you around. Tidak lama kemudian, mereka pun dihampiri oleh dua bodyguard Tuan Rochet. Sehingga mereka pun mau tidak mau harus bertemu dengan Rochet. We're Walter Holly's sons. Saat bertemu Rochet, dengan terang-terangan mereka pun mengaku sebagai anak dari Walter. Tapi Rochet pun mengelak dengan mengatakan dia turut berduka cita atas kematian Walter. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan juga Rochet mengatakan jika Walter adalah detektif yang ia minta untuk melidiki istrinya yang ia duga berselingkuh. I'm awfully sorry to hear that. Are you? Cheating on me, so I had Walter tell her that she was not. He presented it. Semua masalah pun semakin rumit dan semakin mencurigakan. Dan Rochet pun meminta mereka untuk pergi. Keesokan harinya, karena telah berjanji untuk bertemu dengan Monica, John pun segera mendatangi apartemennya. Tapi bejir, saat sesampainya John di apartemen Monica, ia melihat Monica telah tewas karena terjatuh dari apartemennya.
Curiga dengan Rochet, John pun segera menghampiri rumah Rochet dan mulai bertarung dengan para anak buahnya. Private property. Namun sayangnya, John pun tidak berhasil mengalahkan mereka, sebab mereka menggunakan alat kejut. Rochet yang sudah berpengalaman pun mencoba bermain bersih dengan menyuruh anak buahnya mengirim John ke polisi. Singkat waktu, John yang berada di sel tahanan pun dihampiri oleh Peter si gubernur yang ternyata sudah dianggap sebagai pamannya sendiri. Peter pun mengatakan jika ia sudah meminta Rochet untuk mencabut tuntutannya, sehingga John pun bisa dibebaskan. Marlo. Setelah keluar dari sel tahanan, John pun dijemput oleh James yang sangat kesal, sebab John tidak ada hentinya membuat masalah. Sampai akhirnya, James mengatakan sesuatu yang menyulut emosi John, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Tear shit up! Do whatever the fuck you want! Fucking shit up is not gonna bring your mother back! Namun, James yang terlatih melakukan smackdown pun berhasil mengalahkan John sampai babak belur. Setelah itu, James pun memberitahu John alasan mengapa ia dulu mengusir John. Yang ternyata itu semua dilakukan sebab polisi dan sindikat sudah mengincar nyawa John. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan John, dengan berat hati James terpaksa mengusirnya. The syndicate was gonna fucking kill you! I didn't know what else to do, you wouldn't fucking listen to me! Akhirnya, setelah mendengar itu, John pun juga mengaku bahwa dia terus dihantui rasa bersalah karena kematian ibunya. Itu sebabnya ia berusaha menyelidiki kematian Walter seolah sebagai ganti atas gagalnya dia di masa lalu dalam melindungi ibunya. I never found the man that killed my mom. Now someone killed my father. Someone's got to give him justice. Setelah mendengar itu, James pun meminta maaf karena telah mengecewakan John. I'm really sorry, Johnny. You know, they got me too. So do you. Fucking hard for an old fucker. Setelah mereka berdua kembali ke rumah, John pun mendapatkan telepon dari Tina yang memberitahunya bahwa dia baru saja kembali ke rumah dan menemukan paket berisi flash drive. It's a thumb drive. John yang mendengar hal itu langsung meminta Tina untuk membawa flash drive itu ke Hawaii. Sesampainya Tina di Hawaii, ia pun langsung memberikan flash drive itu kepada John dan mereka pun segera pergi dari sana. Treats me like shit and I love it. Di perjalanan pulang menuju rumah James, Pika pun membuka isi flash drive-nya. Dan yang ia temukan hanyalah sebuah sistem perbankan yang terkunci. Tina yang cukup ahli dalam dunia perbankan pun memberitahu mereka bahwa itu adalah dompet dingin yang hanya bisa diakses oleh seseorang yang mengetahui 12 kata acaknya. He needs a seed phrase. Sehingga James yang mendengar hal itu pun langsung memberikan secari kertas yang ia temukan dari TKP Walter. Try these. Where'd you get that? It's in Walter stuff. Tapi tidak lama kemudian, mereka pun ditembaki oleh sebuah helikopter tempur dan dikejar oleh 2 orang ninja bermotor. Dan pertarungan di dalam mobil pun terjadi hingga akhirnya. Mengira pertarungan sudah selesai, mereka pun dikejutkan ketika melihat helikopter tempur itu kembali muncul. Tapi dengan tambahan akurasi 20%, James pun berhasil menembak salah satu orang di helikopter itu sehingga inilah yang terjadi. Saat sedang beristirahat di restoran cepat saji, Pika pun memberitahu bahwa ia telah berhasil masuk ke akun dompet dingin itu. Tapi tebak, apa yang mereka temukan? Well, $12 million going into the same account over 3 years. Mayho, PA? Ternyata uang sebesar $12 juta dikirim ke rekening yang sama selama 3 tahun. Dan pemilik rekening itu adalah Peter si gubernur ogah rugi.
Sontak, John dan James pun kaget sebab mereka sudah menganggap Peter sebagai paman mereka. Peter Mahoy, no fucking way. Tapi di sisi lain, Nani yang tidak tahu apa-apa bertemu dengan Peter. Dan Nani pun memberitahu apa yang ia temukan kepada Peter. I think there might be more to Robichaud than we first thought. Our plans for a resort and casino. I'm telling you, Nani, it's not gonna happen on my watch. Good work, Nani. I'll take these. Thank you, Uncle. Bejir. Dana biru itu pun dengan entengnya diberikan oleh Nani kepada Peter. Kembali ke James dan John, mereka pun kini akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Rochette sebagai orang di balik pembangunan kasino itu memerlukan orang untuk melegalkan perjudiannya. Sehingga ia pun menyogok Peter dengan $12 juta untuk bisa membangun kasino di tanah itu. Dan untuk melindungi proses pembangunannya, Rochette pun menyewa para Yakuza. Dan karena Walter mengetahui kekayaan tersembunyi Rochette, Yakuza pun akhirnya membunuh Walter. $1 he buys himself a governor. He's got to get it back before everything comes out. He calls Robichaud, and then they kill Walter. Sekembalinya mereka ke rumah, James pun dikejutkan dengan rumahnya yang sedikit berantakan. Sehingga James pun panik dan berusaha mencari istri serta anaknya. Beruntung, kedua anak James masih berada di rumah. Namun si sulung mengatakan jika ibu mereka diculik. He does the right thing. Hey, why don't you guys go with Valentina? Dan tidak lama kemudian, John pun mendapatkan telepon dari Rochette yang menunjukkan jika Layla sedang ditahan di rumahnya. Dan tidak hanya Layla, ternyata si Nani juga ditahan oleh Rochette setelah ditangkap oleh para Yakuza. Setelah melihat istri dan sepupunya ditahan, James pun akhirnya membuka ruangan tersembunyi di rumahnya yang isinya. Fuck me. Tanpa berlama-lama, James dan John pun bergerak ke rumah Rochette. Dan mereka pun menghabisi anak buah Rochette satu persatu. Let's go get the girls. Let's go. Hingga akhirnya, John pun mematikan listrik rumah Rochette, sehingga salah satu jenderal paling dipercaya Rochette diminta untuk memeriksa token listriknya. Dan kemudian, I repeat, we are under attack. No, there's no Craig here. merasa khawatir dengan keberlangsungan hidupnya, Rochette pun menyuruh Nakamura untuk turun tangan. Dan inilah pertarungan antara James dengan belasan Yakuza. Setelah berhasil menghabisi anak buah Nakamura, mereka pun berhasil menemukan Layla dan Nani. Setelah membebaskan Layla dan Nani, John pun memberitahu James bahwa Rochette telah melarikan diri. Sehingga Layla yang melihat John berusaha mengejar Rochette sendirian, langsung menyuruh James untuk membantunya. Go. Tapi saat sedang mengejar John, tiba-tiba Did you miss me? James pun harus bertarung dengan Nakamura. Di sisi lain, John pun berhasil menghentikan Rochette, dan mereka pun berduel dengan tangan kosong. James yang terbiasa bertarung pun berhasil mengalahkan Nakamura dengan mudah. Tapi di sisi lain, John tampak kewalahan melawan Rochette yang memiliki skill kungfu tingkat tinggi. Berhasil mengalahkan John dengan mudah, Rochette si ahli kungfu pun langsung yeping. And there's no one on this island to get in my way. You all died. I did take one thing from you. Tapi ternyata tidak disangka-sangka, John membawa granat dan kemudian
James yang melihat ledakan itu pun langsung menyelam untuk menyelamatkan John. Beruntung, John pun berhasil diselamatkan. Bagaikan guru yang menyayangi anaknya, kini James pun memeluk John dengan erat. Keesokan harinya, Peter pun ditangkap oleh detektif kucil atas tuduhan penyuapan dan pembunuhan berencana. This mess, it's all Robichaud. I was set up. Johnny, I was trying to protect you. Please, Nani. Mess up! Dan kemudian, setelah mengakui dosa di depan foto mendiang ibunya, John pun dihampiri oleh Mr. K yang mengatakan jika selama ini ia juga berusaha menyelamatkan John. Itu mengapa ia menyuruh John untuk pergi. Seal, let us do it for you. I let you live. Dan setelah itu, Mr. K pun memberikan sepucuk kertas yang berisi nama pembunuh ibunya John yang sebenarnya. Tapi tidak disangka, bagaikan singa yang telah kenyang, John pun menerima semua itu dengan tenang. Just flexing. Tidak hanya itu, John pun menanyakan pendapat James tentang perlu atau tidaknya dia membalaskan dendam sang ibu. This man that killed my mom. Whatever you decide, I got your back. Dan pada akhirnya, John pun memilih untuk membakar kertasnya. Dan itulah ending dari The Wrecking Crew. So, kalau kalian suka sama channel Antik Film, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya guys. Seperti biasa, gue Dev dari Antik Film pamit undur diri. See you on next video and bye-bye guys.